Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel aku Arifa Dewi. Nah, teman-teman, kali ini aku bakal sharing pengalaman tentang proses mendaftar CPNS. Oke, proses untuk mendaftar CPNS itu sangat panjang, ada beberapa tahap seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan yang terakhir ada seleksi kompetensi bidang. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang seleksi administrasi. Apa aja sih dokumen-dokumen yang harus kita siapkan mulai dari saat ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Nah, berdasarkan pengalaman aku di tahun 2019, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang harus diupload, yaitu KTP, kemudian KK, ijazah, transkrip nilai, kemudian bukti akreditasi, prodi, dan juga kampus. Oke, yang pertama tentang KTP. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwa NIK kita itu sangat menentukan untuk lolos atau tidaknya seleksi administrasi ini. Kalau NIK-nya, ya, bagi kalian yang merasa NIK-nya bermasalah, itu bisa diperbaiki mulai dari sekarang. Karena pengalaman temanku yang NIK-nya itu bermasalah dan tetap mendaftar tanpa diperbaiki, itu gugur di proses administrasi. Kemudian dari segi nama juga itu harus sama antara di KTP dengan yang di ijazah, baik itu hurufnya, kemudian tanda bacanya, hingga pada spasi itu juga harus sama. Dan saran aku, kalau misalnya kalian punya problem di nama, itu mending acuannya di ijazah aja gitu. Jadi KTP menyesuaikan dengan ijazah. Kemudian ada ijazah dengan transkrip nilai, itu ya syaratnya harus udah lulus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Misalnya di tempat kalian itu formasi guru matematika, itu persyaratannya harus S1 pendidikan matematika. Nah, itu ijazah kalian harus sesuai. Nggak bisa dong kalau misalnya yang dibutuhkan adalah S1 pendidikan matematika, tapi ijazah kalian matematika murni, itu nggak bisa. Kemudian transkrip nilai itu ada IPK minimal, dan tiap daerah itu nggak sama teman-teman. Ada yang minimal 3,5 atau ada yang di bawahnya, misalnya 3 gitu tuh ada. Jadi tergantung daerahnya, tiap daerah itu beda. Kemudian ada bukti akreditasi prodi dan juga kampus. Nah, di sini minimal kampus atau prodi kalian itu minimal terakreditasi. Nah, kalau belum terakreditasi itu bisa saja lolos di seleksi administrasi ini, karena ini penting ya, akreditasi kampus sama prodi itu penting banget dan juga menentukan di keberhasilan seleksi administrasi ini kayak gitu. Jadi segera siapkan dokumen-dokumennya, kemudian yang seperti itu juga di-scan. Jangan lupa KTP, KK, ijazah, transkrip nilai, dan juga bukti akreditasi kampus dan prodi. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat aku sampaikan tentang administrasi, tentang proses administrasi CPNS. Semoga bisa membantu dan good luck. Assalamualaikum.